Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita segera mulaikan doa pagi kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Allah di sini menjamaku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Allah di sini menjamaku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Allah di sini menjamaku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadiratmu selalu. Allah di sini menjamaku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Allah di sini mengasihi, menjamaku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadiratmu selalu. Ku puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadiratmu selalu. Ku puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadiratmu selalu. Allah di sini menjamaku sempurna. Allah di sini mengasihi.
hadirat-Mu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Ku puji, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Haleluya. 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 Allah, Kau di sini, Kau menjamah kami, Kau mengasihi, Kau beri damai sejahtera. Kau ada untuk kami. Oh, dan ku ada untuk-Mu. Oh, ku puji, ku puja, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku rindu hadirat-Mu. Haleluya. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, mari kita benar-benar serius cari Tuhan. Haleluya. Kau ada di sini, Kau ada dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Kau ada di sini, Kau ada dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Kau Allah yang omnipresent, Kau jamah kami, Kau jamah kami. Haleluya. Bapa, aku menyerahkan doa pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau dapat menikmati persembahan kami, hidup kami.
Haleluya. Kami rindu memiliki hati yang bersih Tuhan. Untuk itu kami terus datang dalam hadirat-Mu. Haleluya. Engkau ajar kami ya Roh Kudus. Memiliki hati yang bersih. Agar kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau puji-puja Engkau. Ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Allah di sini untukku. Ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Engkau perkenankan kami Tuhan. Engkau nikmati hidup kami Tuhan. Bapa. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji. Haleluya.
Kami puji, kami sembah sebagai Raja kami puja. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang Abraham sembah, Allah yang Ishak sembah, Allah yang Yakub sembah, Allah bangsa Israel, Elohim Yahweh namamu. Kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Allah yang Abraham sembah, Elohim Yahweh namamu. Oh, haleluya. Ini kami Tuhan mau membangun hubungan yang harmonis dengan Engkau. Bapa, ajar kami dapat mengalami Engkau. Ajar kami dapat mengalami Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku Kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan-Mu. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Praise the Lord. Juga diriku Kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Tuhan, Kau ciptakan untuk-Mu. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Amin, amin. Juga diriku
Kau bentuk agar sempurna hidup ini bagi kesukaan-Mu. Perhatikan sahabat Bapak Ibu. Dari semula Kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku Kau bentuk agar sempurna hidup ini bagi kesukaan-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Tuhan, Kau ciptakan untuk-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Tidak ada yang kami miliki. Semua ini milik-Mu. Termasuk diri kami milik-Mu Tuhan. Telah lunas Kau bayar. Semua ini milik-Mu Tuhan. Sejatinya Kau ciptakan untuk-Mu. Semua ini milik-Mu. Amin. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu Tuhan. Kau ciptakan untuk-Mu. Haleluya. 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 Seharusnya kami sadar. Dan mari kita sadar sahabat Bapak Ibu. Dari semula Allah Bapa Yahweh kita yang menjadikan semua. Oleh tangannya yang berkuasa, rohnya melayang-layang. Diri kita juga dibentuk agar sempurna. Sehingga hidup ini bagi kesukaan Tuhan. Sehingga sahabat Bapak Ibu, namanya pembentukan itu tidak enak. Tetapi sebenarnya ini untuk kesukaan Bapa. Yang dimana notabene diri kita bukan milik kita lagi sahabat Bapak Ibu. Saya mengajak mari kita merelakan diri kita untuk memasuki dalam pembentukan Tuhan. Agar sempurna, agar murni kita dapat menjadi kesukaan Bapa. Tidak cukup kita beribadah setiap hari Minggu. Sejatinya setiap hari, setiap saat dimulai bangun pagi hari, kita terus bawa diri kita untuk masuk dalam pembentukan Tuhan agar sempurna. Haleluya. Hidup ini Tuhan bagi kesukaan-Mu. Hanya untuk-Mu. Hanya untuk-Mu. Bagi kesukaan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ini hidup kami Tuhan, milik-Mu Tuhan.
Pribadi lepas pribadi, mari kita belajar komunikasi dengan Tuhan. Ini kami milik-Mu Tuhan. Ini kami milik-Mu Tuhan. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Tidak ada lagi yang kami miliki Tuhan. Semua ini milik-Mu. Tuhan, Kau ciptakan untuk-Mu. Semua ini milik-Mu. Haleluya. Semua ini milik-Mu. Haleluya. Semua ini milik-Mu. Tuhan, Kau ciptakan untuk-Ku. Untuk-Mu. Kau ciptakan untuk-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Ampuni kami atas kemelesetan kami, ketidaktepatan kami. Kalau kami masih menganggap diri kami milik kami. Kalau kami masih menganggap dunia ini atau kebahagiaan kami adalah bersumber dari dunia ini, ampuni kami. Sejatinya hidup kami milik-Mu. Engkau bahagia, barulah kami bisa bahagia. Haleluya. 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 Semua milik-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap doa-doa yang kami naikkan, pujian, penyembahan kami. Kiranya sampai di tahta-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita ambil saat teduh sejenak sahabat Bapak Ibu. Bapak, aku menyerahkan sahabat Bapak Ibu ke dalam tangan-Mu. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun pergumulan, persoalan hidup yang kami hadapi Tuhan. Kiranya Engkau dapat menolong kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan melewati semuanya. Di balik itu semua kami semakin mencari mengerti apa yang menjadi maksud-Mu melalui peristiwa kejadian yang kami alami, masalah, pergumulan apapun. Kami semakin mengerti ada maksud-Mu yang Engkau berikan bagi kami untuk kami temukan, yaitu Engkau mendewasakan kami. Bapa, ya Bapa, dewasakan kami melalui masalah yang kami hadapi. Kami tahu tidak mudah, kami tahu sukar untuk mengikut-Mu. Tetapi ini kami Tuhan, yang mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau nekat Tuhan mengikut Engkau Tuhan. Di saat yang lainnya merasa nyaman hidup di kesementaraan ini. Di saat yang lainnya merasa nyaman untuk hidup wajar. Justru kami tidak nyaman dengan dunia ini. Nyaman kami di dalam-Mu, nyaman kami bersama-Mu. Sekalipun menurut pandangan dunia, menjemukan, dan sangat tidak enak. Tetapi bersama dengan Engkau kami mendapatkan damai sejahtera, sukacita, melampaui segala akal. Oh Tuhan, sekali lagi aku menyerahkan seluruh pergumulan permasalahan sahabat Bapak Ibu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku menyerahkan kehidupanku ke dalam tangan-Mu, istri anak-anakku Tuhan. Pelayanan ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga kami semua Tuhan. Agar kami tidak sombong, agar kami tidak jatuh. Jaga kami Tuhan, dari kuasa kegelapan yang hendak selalu mengintimidasi kehidupan kami. Jaga kami dari dunia ini yang menawarkan godaan-godaan. Jaga kami dari diri kami sendiri agar kami tidak terpikat dengan indahnya dunia ini. Jaga kami dari bencana alam. Dan jaga kami dari orang-orang jahat yang mencoba menjahati kami.
Sekalipun Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Karena yang kami takuti apabila kami terpisah dari Engkau. Bapa, Bapa, pagi hari ini kami rindu mendengar pesan-Mu. Berbicaralah bagi kami, nyatakan pesan-Mu. Bukan pesanku, bukan juga apa yang suka kami mau dengar. Tetapi kami rindu untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Yang di dalamnya dapat mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah pagi hari ini bagi kami. Amin. Amin. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini Senin 27 November 2023 berjudul Jahatnya Hati yang Kotor. Ya, Tuhan hendak menyampaikan pesannya bagi kita hari ini ya sahabat Bapak Ibu. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 22 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Sahabat Bapak Ibu, keras loh ya. Sebelumnya kan kalau kita baca dalam Matius 22 ayat yang ke-16 itu ada pujian yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ternyata di balik pujian itu ada niatan-niatan tersembunyi, ada udang di balik batu ya sahabat Bapak Ibu ya. Hendak menjerat Yesus melalui satu pertanyaan. Dan menurut mereka pertanyaan ini akan menjerat Yesus. Ya, pertanyaan dari tentunya orang-orang Farisi, murid-murid orang Farisi ya. Mereka saat itu bersama dengan orang Herodian. Mereka tanya kepada Yesus, apa pendapat Yesus? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, gitu. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Sadar loh ya, kita harus sadar bahwa perbuatan kita, kata-kata kita, itu bisa mengandung kebaikan. Bisa manis, manis. Bisa mengandung kebenaran. Tetapi belum tentu hal-hal itu berkenan di hadapan Tuhan, itu yang penting. Karena orang Kristen tidak cukup menjadi baik, tidak cukup menjadi orang yang benar, tetapi harus berkenan. Karena yang baik dan yang berkenan yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu berkenan. Tetapi yang berkenan sudah pasti itu dapat dinikmati oleh Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, kita harus sadari Tuhan Yesus Kristus itu ya setelah bangkit ya, diberi kuasa di bumi dan di sorga sesaat setelah menyelesaikan tugas penebusan dan keselamatan bagi manusia. Ya, diberi kuasa di bumi di sorga. Kuasa untuk menghakimi. Kuasa untuk menghakimi. Menjadi hakim yang menghakimi manusia berdasarkan semua yang dilakukan oleh manusia di kesementaraan ini. Oleh karena itu sahabat Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus Kristus tahu setiap bentuk kejahatan, termasuk kejahatan yang ditimbulkan dari hati seseorang yang tidak bersih dan terlanjur kotor. Kita harus sadari hati kita ini kotor sahabat Bapak Ibu, belum bersih. Nah, waktu hidup kita 70-80 tahun adalah waktu untuk kita membersihkan hati kita dari kotornya hati kita ini. Karena hati kita yang kotor ini, aduh sahabat Bapak Ibu, dampaknya kita menjadi orang-orang yang jahat. Sekali lagi sahabat Bapak Ibu, mengenai hati ini sifatnya dalam. Karena dari hati seseorang bisa memuliakan Allah atau bahkan sebaliknya. Dan firman Allah katakan, dari hati itu terpancar kehidupan. Kehidupan yang seperti apa dan bagaimana itu hati kita. Hati kita bersih, hidup kita bersih. Hati kita kotor, hidup kita kotor. Tetapi bisa ya kelihatan seakan-akan tidak kotor. Tetapi dalamnya itu kotor. Gitu. Kita bisa loh sahabat Bapak Ibu, menyembunyikan setiap kejahatan hati kita di balik perbuatan baik kita. Bisa. Bisa.
Apalagi hati kita ini licik, sahabat Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyembunyikan setiap kejahatan hati kita. Sebetulnya kita orang jahat, tapi kita berusaha berbuat baik dengan tidak mau mengubah hati kita yang jahat. Itu parah, sahabat Bapak Ibu. Kita harus dapat mengubah hati kita. Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan bisa melihat bukan hanya sekedar cover yang bagus. Kalau proposal atau buku bukan cuma cover yang bagus. Yang hanya mahal di covernya. Tetapi ternyata isinya, waduh, buruk. Kita bisa menyembunyikan setiap kejahatan hati kita di balik perbuatan yang baik kita terhadap semua orang. Kita bisa menyembunyikan niat hati kita yang jahat kepada istri kita, kepada suami kita, anak-anak kita, siapapun. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan tidak ada yang terselubung. Tidak ada yang dapat menutupi. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Dan di tahta pengadilan Kristus dengan baik, dengar baik. Semua akan dibuka dan terbuka. Tidak ada yang dapat bisa menyangkal. Kita tidak bisa menyangkal. Dan tidak ada alasan lagi untuk mengelak ataupun mau membela diri karena Tuhan tahu semua isi hati kita. Waktu kamu melakukan kebaikan, memberikan, ya, misalnya sumbangan atau tali kasih berupa beras kepada janda-janda, orang miskin. Kamu ada agenda terselubung. Kamu masih ingin dihargai. Kamu masih ini. Aduh, sahabat Bapak Ibu, percaya. Di tata pengadilan Kristus, kotornya hati kita itu, maupun sebaliknya tulusnya hati kita itu Tuhan tahu. Dan kita tidak dapat mengelak. Justru itu waktu hidup kita di kesementaraan ini 70-80 tahun, mari kita mau berjuang untuk membersihkan hati kita, untuk membereskan hati kita. Saya yang mengatakan juga hatinya belum beres dan sementara berjuang, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu saya mengajak, mari sama-sama kita berjuang. Hati kita ini licik. Agar kita dapat memiliki hati yang tulus. Yang tulus. Yang tulus. Jangan merasa kita sudah memiliki hati yang tulus, ini parah. Yang saya maksudkan dengan parah yaitu, aduh, sahabat Bapak Ibu, kita tidak bisa diubahkan. Tetapi kalau kita menyadari keberadaan diri kita, aduh hati kita masih kotor, aku terus mau berjuang Tuhan. Tetapi jangan juga sebaliknya pesimis, tidak boleh juga. Jangan kepedean, jangan juga pesimis. Jujur saja dengan diri kita. Jujur saja dengan diri kita. Jangan nanti sahabat Bapak Ibu di tahta pengadilan Kristus baru kita sadari. Waduh, terlambat. Terlambat. Sejak saat ini, saat kebenaran ini disampaikan, mari kita sadari dan mari kita bertobat. Kita rubah konsep berpikir kita. Sukar dan berat iya sahabat Bapak Ibu. Tidak ada jalan mudah mengikut Yesus. Tetapi sebagai pengikut Kristus yang sejati, tidak ada jalan lain selain kita sadar dan bertobat sahabat Bapak Ibu. Kita beres-beres yuk sahabat Bapak Ibu. Kita berjuang memiliki hati yang bersih. Tentunya hal ini tidak terjadi secara seketika. Melainkan Tuhan akan sediakan fasilitas berupa masalah. Agar hati kita semakin bersih. Saya selalu menyampaikan ilustrasi ini. Kita mau main piano, kita mau tahu main piano, kita harus belajar. Ya kita belajar main piano, gurunya sudah ada. Guru lesnya sudah ada. Tetapi kalau pianonya tidak ada, kita mau belajar bagaimana? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa main piano. Tidak bisa bermain keyboard. Sama. Kita mau punya hati yang bersih. Roh Kudus guru kita, menuntun kita kepada segala kebenaran. Tuhan akan sediakan sarana fasilitas berupa masalah. Kita yang mau tulus, Tuhan kasih orang-orang yang tidak tulus. Supaya kita belajar tulus dari orang-orang yang tidak tulus. Itu. Kita mau belajar mengampuni, Tuhan beri orang-orang yang menyakiti kita agar kita belajar mengampuni. Tuhan mau kita sabar, Tuhan kasih orang-orang yang membuat kita seringkali tidak sabar. Supaya kita melatih diri kita bisa sabar.
Itu sahabat Bapak Ibu. Nah, mari kita mau belajar memiliki hati yang bersih ya sahabat Bapak Ibu ya. Melalui peristiwa dan kejadian ya sahabat Bapak Ibu. Melalui peristiwa dan kejadian. Sehingga sahabat Bapak Ibu, kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ditatap pengadilan Kristus, saat hati kita bersih, inilah anak yang kukasihi, selama ini aku tunggu-tunggu dia. Waduh sahabat Bapak Ibu, enak, maknyes sahabat Bapak Ibu. Bayangkan loh ya, presiden kita dapat surprise nih ya, presiden kita diundang ke istana negara, kemudian pas sampai presiden bilang, wah ini yang aku tunggu-tunggu. Waduh, sukacitanya luar biasa, apalagi Tuhan sendiri, amin, yang menunggu kita. Tentunya sukacitanya ya melebihi dari apapun. Melebihi dari apapun. Ya sahabat Bapak Ibu. Demikian pesan Tuhan pagi hari ini yang dapat saya sampaikan mewakili Tuhan. Sahabat Bapak Ibu dengan nurani yang bersih dapat mengetahui benar atau tidak ini. Ini pesan Tuhan sahabat Bapak Ibu. Untuk kita menyadari hati kita kotor, dan kalau hati kita kotor betapa jahatnya ya hidup kita. Untuk itu mari kita mau membersihkan, kita beres-beres. Ya, kita beres-beres. Termasuk pagi hari ini, kita doa pagi, kita dengar renungan ini, kita sementara membereskan hati kita. Amin. Sakit iya sahabat Bapak Ibu. Sakit iya, sakit iya. Tetapi sahabat Bapak Ibu, kita harus berjuang. Amin. Kita harus berjuang. Ya, untuk dapat dinikmati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu, demikian yang menjadi pesan Tuhan hari ini, dan sampai jumpa besok hari. Dan sahabat Bapak Ibu, mulai besok ya, Selasa ya. Selasa itu tanggal 28. Jadi dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 13 ya. Dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 13 Desember, doa pagi itu akan dimulai setiap jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Karena saya ada di Jakarta, ya, jadi jam 5 Jakarta itu jam 6 waktu Indonesia Tengah. Jam 6 waktu Manado. Ya, jadi silakan ikuti doa pagi bersama dengan New Chapter Community jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah, jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Ya. Dan nantinya mungkin akan berganti-gantian ya bersama dengan tim yang ada di Jakarta untuk melaksanakan doa pagi. Kiranya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui ya doa-doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan, di mana di dalamnya doa itu kan komunikasi dua arah ya. Ya, jadi melalui komunikasi kita dengan Tuhan, kita semakin intens, kita semakin diubahkan. Banyak testimoni yang saya terima yang di mana melalui ya mengikuti program New Chapter Community ya diubahkan oleh Tuhan. Ya, saya bersyukur itu menjadi buah pelayanan yang sekiranya buah itu juga dapat dinikmati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian sahabat Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sampai jumpa besok hari dalam doa pagi jam 6 waktu Indonesia Tengah, jam 5 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa di sorga dan cinta kasih dari yang mulia dan agung Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan indah bersama Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kami terima berkat-Mu Bapa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom sahabat Bapak Ibu.